Halo, ketemu lagi dengan Mr. Ben ya. Jadi ini sekarang kita di limit tak hingga. Oke, jadi limit di tak hingga fungsi aljabar bentuk tak hingga kurang tak hingga. Oke, jadi bentuk tak hingga kurang tak hingga ini juga merupakan bentuk tak tentu begitu ya. Maka kita memang harus menggunakan metode gitu dalam mengerjakan soal limit di tak hingga. Oke, jadi harus diingat bahwa kalau tak hingga ditambah tak hingga itu hasilnya tak hingga gitu ya. Tapi kalau tak hingga dikurangin tak hingga, maka ini adalah bentuk tak tentu. Karena dia bentuk tak tentu, maka berarti sebenarnya ada nilai limit. Hanya kita harus menggunakan metode tertentu untuk dapat mendapatkan hasil limitnya. Oke. Jadi intinya sebenarnya perkalian akar sekawan sih. Oke, kita coba lihat contoh soal saja. Oke, langsung contoh gitu ya. Oke, nomor satu ini, oke, kita coba lihat limit X menuju tak hingga. Oke, em, apa? Akar dari X dikurangin 8 dikurangin dengan akar dari X ditambah 3. Nah, oke. Kalau kita substitusi, maka hasilnya akan menjadi akar dari tak hingga kurang 8 dikurang akar dari tak hingga ditambah 3. Tak hingga kalau dikurangin sedikit maka dia tetap tak hingga gitu ya. Saking powerful gitu ya. Apalagi kalau ditambah 3 ya. Makin tak hingga dong kan. Tak hingga walaupun diakarkan dia tetap sangat besar tak hingga karena sangat besar banget gitu ya. Ini juga diakarkan jadi tak hingga ya. Maka akan diperoleh tak hingga kurang tak hingga, maka ini adalah bentuk tak tentu. Jadi karena dia bentuk tak tentu, maka kita tidak dapat menggunakan hanya substitusi saja. Berarti dengan kata lain kita harus menggunakan metode. Oke, jawab gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kita tulis soal. Oke. Lalu ini adalah apa? Akar dari X dikurangin 8 dikurangin dengan akar dari X ditambah 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi tekniknya adalah kita kalikan dengan akar sekawan. Oke. Jadi sebenarnya tekniknya adalah langkah pertama itu kita kali akar sekawan. Oke. Nanti setelah dikali akar sekawan, dia akan menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga. Maka langkah kedua adalah bagi pangkat tertinggi. Yang seperti di video sebelumnya ya. Bagi pangkat tertinggi. Jadi sebenarnya intinya adalah kita mengubah menjadi bentuk tak hingga per tak hingga, maka dia akan kembali ke teknik yang video sebelumnya ya. Oke. Jadi kita kalikan dengan akar sekawannya berarti akar X kurang 8 ditambah dengan akar X tambah 3. Begitu ya. Oke, sedangkan penyebutnya juga sama ya, harus dikalikan dengan yang sama begitu. Oke, setelah kita kalikan, maka kita akan tahu bahwa di bagian, oke ini masih ada limit ya. Oke. Di bagian pembilang itu kan berarti sekawan ya, maka jadi kuadrat kurang kuadrat. Tapi akar kalau dikuadratkan maka akar hilang. Maka jadi X dikurangin 8 dikurangin dengan X ditambah 3. Sedangkan yang di bagian penyebut atau di bawah itu ya tetap akar sekawannya itu. Oke. Ditambah dengan akar dari X ditambah 3 begitu ya. Nah, oke, maka kalau kita sederhanakan maka akan diperoleh apa? Nah, maka akan diperoleh X dikurangin X. Habis ya. Negatif 8 kurang 3. Negatif 11. Gitu ya. Oke, lalu dibagi dengan akar dari X dikurang 8 ditambah dengan akar X plus 3. Oke. Karena ini adalah pangkat tertingginya akar X, maka kita kalikan dengan seper akar X per seper akar
X pangkat tertingginya akar X ya. Maka setelah kita kalikan, dia jadi apa? Oke, dia akan menjadi limit. Oke. Ini dikalikan maka jadi negatif 11 per akar X. Gitu ya. Sedangkan ini kalau dikalikan, maka jadi akar dari X dibagi X1 ya. Nah, ini jadi 8 per X. Oke. Ditambah dengan akar dari, oke, bagi dapat 1 tambah 3 per X. Begitu ya. Nah, kalau kita masukkan, ya semua per X jadi 0. Jadi ini ada per X, maka jadi 0. Ya. Harusnya negatif 0, tapi 0 kan netral, tidak ada negatif positif ya. Oke, lalu ini akan jadi akar dari 1 dikurang 0 ditambah dengan akar dari 1 ditambah 0. Maka kita akan peroleh 0 dibagi akar 1 tambah akar 1, yaitu 1 tambah 1. 0 per 2. Tapi 0 bagi 2 kan hasilnya 0 ya. Nah, jadi kita peroleh jawabannya adalah 0. Jadi bukan bentuk tak tentu. Oke, jawabannya adalah 0. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, berikutnya adalah limit X menuju tak hingga, lalu akar dari 3X kurang 1, terus dikurangin akar dari X plus 5. Oke, jadi kalau kita substitusi hasilnya tak hingga kurang tak hingga, maka bentuk tak tentu, jadi kita kali akar sekawan ya. Oke, kita kali akar sekawan, berarti akar dari apa? 3X kurang 1 ditambah dengan akar X plus 5. Oke, ini adalah akar dari 3X kurang 1 ditambah akar X plus 5. Oke. Nah, oke, ini tak usah kurung aja. Oke. Nah, sekarang waktu kita kalikan, maka hasilnya menjadi apa nih? Nah, maka dia akan hasilnya akan menjadi, pakai merah saja semua ya. Oke, limit dari X menuju tak hingga. Oke, apa? 3X dikurangin 1 dikurangin sama X plus 5. Sedangkan yang bawahnya adalah akar dari 3X kurang 1 tambah akar X plus 5 gitu ya. Nah, per ya. Oke, di per. Nah, maka ini kalau kita sederhanakan jadi apa nih? Kalau kita sederhanakan, maka 3X dikurangin X jadi 2X. Negatif 1 kurang 5, negatif 6. Oke, bagi dengan akar sekawan ya. Nah, oke, sekarang pangkat tertingginya berapa? Pangkat 1. Kalau yang bawah kan pangkat setengah ya, soalnya X pangkat X diakarkan jadi pangkat setengah. Jadi total ya adalah yang paling tinggi pangkat 1. Maka kita kalikan dengan 1/X per 1/X. Ya, oke. Tetapi 1/X di sini, 1/X di bawah itu bisa menjadi, oke, jadi 1/X itu sama aja dengan 1 akar dari X pangkat 2. Gitu ya. Ini kenapa kita harus ubah jadi bentuk ada akarnya? Itu supaya nanti sama-sama ada akar jadi bisa dikali masuk. Nah, gitu ya. Oke, maka ini kalau kita kalikan akan jadi apa begitu ya? Oke, jadi apa? Maka ini akan menjadi limit X menuju tak hingga. Oke. Ini 2X kali 1/X jadi tinggal 2 ya. Sedangkan negatif 6 kali 1/X ya jadi 6/X. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang bagian penyebutnya itu ini karena ini X ini sudah kita ganti menjadi akar X pangkat 2. Berarti ini semua dibagi dengan X pangkat 2. Maka jadi 3/X. Lalu ini X pangkat 2 begitu. Nah, ditambah dengan akar dari X dibagi X pangkat 2 kan jadi 1/X ya. Nah, ini masih ada 5/X pangkat 2. Oke. Nah, sekarang setelah itu nanti kita akan kerja, maka semua yang per X jadi 0. Jadi 2 kurang 0 dibagi 0 ditambah 0. Oke, maka diperoleh 2 per 0. Seharusnya sih tak terdefinisi 2 per 0, tapi karena ini limit, maka sebenarnya ini bukan 0 ya, tapi sebenarnya dia cuma mendekati 0. Kalau mendekati 0, maka dia hasilnya akan jadi tak hingga gitu ya. Nah, jadi 2 bagi 0 di dalam limit itu jadi tak hingga ya, bukan tak terdefinisi. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3 ini soalnya adalah limit X menuju tak hingga. Jadi tambah ya.
Oke, menuju tak hingga. Apa nih? Akar dari misalnya 2x tambah 1, terus ini kurangin dengan akar misalnya 7x plus 3 misalnya. Oke. Nah, ini sama bagaimana? Oke, kalau kita kalikan dengan akar sekawan, maka akan diperoleh 2x ditambah 1 jadi tambah gitu ya, ditambah 7x tambah 3. Oke. Nah, jangan lupa diper dengan apa? Bagian bawahnya juga ya, sama ya. Oke. Tambah dengan akar 7x ditambah 3. Nah, begitu. Nah, sekarang di bagian pembilang, tentu saja kita kalau kalikan, maka jadi apa nih? Oke, maka dia akan menjadi 2x ditambah 1 dikurangin dengan 7x ditambah 3. Oke. Bagian penyebut akan menjadi akar dari 2x ditambah 1. Oke. Ditambah dengan akar dari 7x ditambah 3. Gitu ya, oke. Nah, ini jangan lupa per. Oke, kalau kita sederhanakan, jadi apa nih? Oke, maka 2x dikurangin 7x kan negatif 5x. Sedangkan 1 dikurang 3, dapatnya negatif 2. Nah, sekarang di bawahnya masih ada akar sekawan nih. Oke, nah. Oke, ini sudah berubah jadi per, maka jadi bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita kalikan dengan pangkat tertinggi, berarti sama kayak tadi ya, pangkat tertinggi pangkat 1, saya bawahnya pangkat setengah, berarti seper x, bawahnya ini sebenarnya seper akar x pangkat 2. Oke, nah maka ini akan menjadi apa? Oke, kalau kita kalikan, maka dia akan menjadi negatif 5 dikurangin 2 per x. Oke, sekarang yang bagian penyebutnya akan jadi apa ini? Akan menjadi akar dari, oke ini x, tapi ini bawahnya x kuadrat, maka jadi sisa 1 buah x di bawah ya. Nah, ini malah sisa 2 biji di x-nya ya. Oke, pangkat 2 ya. Oke, ditambah dengan akar dari 7 per x ditambah 3 per, oke, 3 per x pangkat 2. Nah, sekarang semua yang ada per x jadi 0 ya, maka jadi negatif 5 dikurangi 0 dibagi akar dari 0 ditambah 0. Oke, ditambah dengan akar dari 0 ditambah 0. Oke, maka ini akan menjadi apa? Jadi negatif 5 per akar 0 kan 0 ya, 0 tambah 0, jadi apa? Maka jadi negatif 5 per 0. Oke, jadi 5 per 0 ini kan tak hingga ya di dalam limit ya, tapi masih ada negatifnya, maka hasilnya jadi negatif tak hingga. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari apa yang kita kerjakan ini, kesimpulannya apa nih? Oke, kalau kita perhatikan, oke, kesimpulannya apa? Oke, jadi kalau dia bentuknya adalah begini, maka kalau bilangan di depan X ini sama, maka hasilnya adalah 0. Tetapi kalau bilangan di depan X ini, yang sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, jadi 3 kalau kurang 1 kan hasilnya positif ya, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Oke, positif tak hingga gitu ya. Tetapi kalau sini depan X-nya 2, depan X-nya sini 7, 2 kurang 7 kan negatif ya. Karena 2 kurang 7 negatif, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan. Oke, jadi bentuk limit X menuju tak hingga, oke, akar dari AX ditambah B, oke, dikurangin dengan akar dari BX ditambah Q, oke. Nah, ini maka ada 3 kemungkinan jawaban. Oke. Bisa jawabannya 0, bisa tak hingga, bisa pula negatif tak hingga. Nah, sekarang dia 0 itu kalau apa? Jika A-nya itu sama dengan P. Kalau yang tak hingga itu jika A-nya itu lebih besar daripada P. Ini
negatif tak hingga jika A lebih kecil daripada P. Nah, gitu. Jadi dengan sifat ini maka kita akan sangat cepat bisa menentukan jawaban dari soal-soal seperti ini. Contoh ya, misalnya limit X menuju tak hingga, akar dari X kurang 1 dikurangi dengan akar 10X tambah 3. Oke, nah ini di sini kita dapat A-nya itu sama dengan 1. Di sini kita dapat P-nya itu adalah 10. Berarti dengan kata lain, ini memenuhi apa? A lebih kecil daripada P. Maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Nah, cepat sekali kan? Jadi kalau misalnya limit X menuju tak hingga, ini apa? Akar dari misalnya 5X ditambah 7. Di sini adalah dikurangin akar misalnya 3X ditambah 10. Itu ya. Nah, maka ini A-nya adalah 5. Sedangkan P-nya adalah 3. Maka berarti memenuhi yang A lebih besar dari P. Kalau A lebih besar dari P, maka limitnya ini jawabannya adalah tak hingga. Nah, gitu. Nah, satu lagi misalnya limit apa? X menuju tak hingga. Misalnya akar dari 5X kurang 1. Di sini adalah akar dari 5X tambah 7 misalnya. Oke. Mana ini? Maka ini memenuhi sifat AX plus B, EX plus Q gitu ya. Maka ini A-nya adalah 5. P-nya adalah 5. Oke, karena A sama dengan P, oke, berarti jawabannya adalah 0 gitu ya. Oh, simple sekali, mudah banget gitu ya. Oke, maka kita sekarang akan lanjut ke bentuk yang berikutnya. Oke. Nah, kita akan sekarang ini tidak bisa menggunakan rumus yang di atas karena ini bentuknya bukan PX plus Q. Ini ada kuadratnya. Oke, kalau ada kuadratnya bagaimana? Oke, kita coba pakai cara biasa dulu. Oke, tentu saja kita selalu kali akar sekawan ya. Oke, jadi kali akar sekawan. Oke. Oke, tentu kalau sangat minus jadi tambah lah ya. Akar sekawan gitu ya. Apa? X kuadrat tambah 3X plus 4. Nah, gitu ya. Nah, tentu bawahnya akan sama ya. Jadi per. Oke, bawahnya sama nih. Oke. Nah, begitu. Oke. Nah, maka setelah kita kalikan dengan akar sekawan, maka hasilnya jadi apa nih? Oke, jadi ya. Jadi ini jadi akar kalau dikeluarkan kan jadi hilang ya akarnya. Maka jadi X kuadrat kurang 5X tambah 2 dikurangin dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 4. Nah, gitu ya. Sedangkan yang di sebelah bawah itu adalah akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 2. Oke, ditambah dengan akar dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Oke, masih ada akar sekawannya ya. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan. Oke, maka akan diperoleh apa? Maka akan diperoleh apa nih? X kuadrat dikurangin X kuadrat habis dong ya. Negatif 5X dikurangin 3X jadi negatif 8X. 2 kurang 4 negatif 2. Oke. Bawahnya masih ini ya akar sekawan gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini per Ah, Oke, maka sekarang kalau kita lihat maka ini paling derajat paling tinggi pangkat 1 ya. Oke, maka kita kali dengan seper X, maka yang di bawah itu seper akar X pangkat 2. Karena dia butuh yang ada bentuk akar ya. Oke, setelah kita kalikan jadi apa? Ini kita begini aja. Oke. Maka jadi apa? Oke, maka menjadi atasnya akan menjadi 8 negatif 8X kali seper X ya. Jadi X-nya hilang ya. Ini jadi per X dong ya. Oke, min 2 per X.
Sedangkan di bawah bagaimana? Menjadi akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat jadi 1 loh ya. Nah, ini jadi 5 per X. Maka ini jadi plus 2 per X pangkat 2. Oke, nah sebelah sana juga sama ya. Oke, sebelah sana juga akar dari X kuadrat bagi X kuadrat 1. 3X dibagi X kuadrat jadi 3 per X. 4 dibagi X kuadrat jadi 4 per X pangkat 2. Nah, oke, maka semua yang per X jadi ada nolnya, maka dapatnya negatif 8 dikurangin 0 dibagi akar dari 1 kurang 0 tambah 0. Sebelah sana jadi akar dari 1 ditambah 0 tambah 0. Oke. Nah, maka ini kalau kita kerja maka jadi negatif 8. Bawahnya jadi akar 1 kan 1 ya. 1 ya 1 tambah 1. Jadi negatif 8 per 2. Jawabannya negatif 4. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kerja soal ini sebenarnya ada cara cepatnya begitu ya. Oke, jadi cara cepatnya bagaimana? Nah, saya tuliskan saja di sini. Atau mungkin pakai yang lebih tebal. Oke, jadi limit X menuju hingga untuk bentuk akar dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Oke, dia bentuknya kuadrat gitu ya. Dikurangin dengan akar dari P kuadrat. Oh, P kuadrat sih. X kuadrat ditambah QX tambah R. Oke, dia bentuknya seperti begitu. Oke. Ini kurung ya. Oke. Maka ini hasilnya akan menjadi ada 3 kemungkinan hasil. Oke. Yang pertama itu adalah tak enggak. Oke, itu jika kalau apa? Ini jika A-nya itu ternyata lebih besar daripada P. Negatif tak enggak jika A lebih kecil daripada P. Nah, satu lagi apa? Kalau yang sebelumnya kan 0 ya, pokoknya ini tidak 0. Dia adalah B dikurangin sama Q dibagi 2 akar A. Gitu ya. Itu jika A-nya sama dengan P. Gitu ya. Nah, oh ya, rumus B kurang Q per 2 akar A itu dari mana? Gitu ya. Oke. Jadi, bisa saya tunjukkan gitu ya. Oke, jadi begini. Jadi kalau kita anggap bahwa apa? Soalnya bentuknya seperti begini. Oke, jadi saya tuliskan saja. Jadi pakai hijau saja. Limit X menuju tak hingga. Oke, sini akar dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Oke. Ini dikurangin dengan akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Oke. Maka ini jadi apa nih? Oke. Maka ini akan menjadi kali akar sekawan. Nah, gitu ya. Nah, kita kali akar sekawannya berarti akar dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Oke. Ini tambah dengan akar dari PX kuadrat ditambah QX tambah R. Oke. Nah, bawahnya juga sama nih. Oke. Gitu ya, sama ya bawahnya ya. Oke. Nah, sekarang jangan lupa per. Nah, jadi kalau ini kita kali akar sekawan kan berarti akarnya hilang ya. Oke, maka menjadi apa nih? Maka menjadi AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Oke, dikurangin dengan PX kuadrat tambah QX tambah R gitu ya. Sedangkan bawahnya masih ada akar sekawannya ya. Oke. Nah, jadi dia sudah bentuknya jadi per. Kalau sudahnya bentuknya udah jadi per, maka kita kalikan dengan pangkat tertinggi ya.
Oke, jadi pangkat tertingginya bagaimana? Kita belum selesaikan yang bagian atas. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian atas. Oke, kelupaan. Makanya jadi apa? Makanya jadi limit dari X menuju tak hingga. Oke, atasnya jadi A X kuadrat dikurang P X kuadrat, jadi A kurang P gitu ya. Nah, A kurang P X pangkat 2 ditambah. Oke, sekarang giliran B kurang Q gitu ya. Lalu kemudian giliran C kurang R. Nah, gitu ya. Oke, bawahnya tetap akar sekawan. Oke, jadi apa? Akar dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C ditambah dengan PX kuadrat plus QX plus R begitu ya. Oke. Ini di per ya. Maka sekarang apabila A sama dengan P, jadi apabila A sama dengan P, oke, ini kita bagi kasus nih. Oke, jika A sama dengan P, maka A dikurang P sama dengan 0 ya. Oke. Nah, jadi A kurang B ini sama dengan 0, maka otomatis X pangkat 2-nya menghilang ya. Maka soal menjadi apa? Sama dengan limit X menuju tak hingga. Oke. Menuju tak hingga. Apa nih? Sisa apa? B kurang Q X ditambah C kurang R. Oke. Ini bagi dengan itu ya, akar sekawan itu ya. Oke. Nah, begini ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita kalikan dengan pangkat tertingginya jadi pangkat 1 ya. Ini kan X pangkat 2 kalau di akar ya jadi X pangkat 1 ya, sama ya. Makanya jadi kali 1 per X. Maka ini jadi kali 1 per X. 1 per X, tapi X-nya ganti jadi akar X pangkat 2. Oke. Nah, maka ini akan menjadi ini akan menjadi limit X menuju tak hingga apa nih? B kurang Q X dikali 1 per X jadi sisa B kurang Q. Oke. Sedangkan di sini C kurang R dikali 1 per X jadi C per X kurang R per X gitu ya. Nah, ini jadi apa nih? Oke, karena bagi dengan X pangkat 2 jadi sisa A. Oke, ini jadi B per X jadi C per X pangkat 2. Nah, lalu yang sebelah sana jadi apa nih? Jadi sisa P. Lalu ini Q per X itu jadi R per X pangkat 2. Nah, semua yang per X itu kan jadi 0 ya. Maka jadi apa nih? Jadi B kurang Q tambah 0 kurang 0, oke? Dibagi dengan akar dari A ditambah 0 ditambah 0. Terus sebelah sana jadi P ditambah 0 ditambah 0 gitu ya. Maka jadi B kurang Q dibagi akar A ditambah akar P. Tapi ingat, tadi kan kita begini karena kita misalkan A-nya sama dengan P ya. Berarti P ini jadi A. Maka B kurang Q dibagi akar A ditambah akar A. Karena P-nya kan sama dengan A. Akar A tambah akar A jadi 2 biji dong ya. 2 biji. 2 biji akar A. Nah, ini kan rumus yang tadi itu yang saya tuliskan di atas. Ya. B kurang Q per 2 akar A. Nah, ini B kurang Q per 2 akar A. Untuk membuktikan tak hingga sama negatif tak hingga saya serahkan dengan kepada kalian saja. Itu dengan misalkan A lebih besar dari P. Maka berarti ini tidak hilang nih. A kurang P-nya tidak hilang. Maka berarti pangkat tertingginya pangkat 2. Oke, maka di bawahnya pangkat 1. Maka jadi bawahnya 0. Oke, maka jadi tak hingga. Harusnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita sudah punya rumus itu, coba kita kerjakan soal tadi ya. Nah, soal ini nomor 1 ya. Nomor 4. Nomor 4 ini coba kita kerjakan menggunakan cara cepat gitu. Apakah hasilnya sama? Gitu kan? Nah, jadi tadi kita pakai cara biasa, dapat hasilnya negatif 4. Kalau pakai cara cepat bagaimana nih? Oke, nomor 4 nih. Pakai cara cepat gitu ya. Oke, cara cepat. Cara cepat. Oke. Cara cepat berarti kita perlu lihat di sini, sama lihat di sini. Oke.
sama di sini sih. Oke ya. Jadi ini A-nya adalah 1. Ini B-nya adalah negatif 5. Ini Q-nya adalah 3. Oke, rumuskan adalah apa? B dikurang Q dibagi 2 akar A. Maka jadi B negatif 5 dikurangi sama 3 dibagi 2 akar 1. Oke. Ini kurang ini dapat negatif 8. Oke, sedangkan akar 1 itu 1, jadi 2. Maka kalau dibagi 2 hasilnya negatif 4. Selesai. Wow, cepat sekali ya. Oke, jadi ini memang rumus yang sangat nyaman untuk dipakai. Oke ya, jadi sekarang kita akan lihat contoh-contoh berikutnya. Kita akan memakai rumus ini semua ya. Oke. Oke, kita lihat contoh ini. Kita langsung pakai cara yang cepat itu ya. Jadi ini di depan X-nya ini 5. Berarti B-nya 5. Tapi di sini di depan X-nya nggak ada X-nya ya. Maka berarti Q-nya itu adalah 0. Karena tidak ada yang di depan X gitu ya. Sedangkan sini depan X kuadratnya kan A ya. Berarti A-nya 1. Oke, maka ingat ya rumusnya B kurang Q dibagi 2 akar A. Maka ini jadi apa? 5 dikurangi 0 dibagi 2 akar 1. Maka dapatnya 5 per 2. Selesai. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ini. Oh, ini bentuknya berbeda. Maka kita ubah terlebih dahulu soalnya. Supaya bentuknya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke, di sini sudah bagus. Oke. Nah, sebelah sana ini belum. Maka kita jabarkan. Maka dapat X kuadrat 2X kurang 5X. Jadi min 3X. 2 kali min 5 min 10. Oke. Nah, begitu ya. Nah, ini bentuknya sudah bagus ya. Maka berarti B dikurangin sama Q bagi 2 kali akar ini kan. Jadi B dikurangin sama Q dibagi 2 akar ini kan. Oke, maka jadi 11 per 2. Oke, cepat sekali ya. Oke, coba kita lihat soal berikutnya. Oke, nomor 7 berarti mungkin. Oke, jadi bagaimana kalau begini? Limit X menuju tak hingga akar dari 2X kuadrat plus 3X plus 6 kurang dengan akar dari 2X kuadrat tambah 3X kurang 3. Oke, gitu ya. Nah, oke, maka ini bisa kita kerjakan dengan sangat cepat. Oke, jadi B, oh ini A-nya sama P-nya sama dulu ya. B dikurang Q, oke, per 2 akar ini ya. Oke, maka ini jadi B dikurangin Q dibagi 2 akar 2 gitu ya. Oke, 3 kurang 3, 0. Ini 0 dibagi sesuatu hasilnya 0. Oke, hasilnya 0 gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat soal ini kan bentuknya berbeda sama sini ya. Oke, maka kita ubah terlebih dahulu bentuknya supaya kita bagus. Oke. Kita ingat bahwa 2X ini kan sebenarnya sama aja dengan akar dari 4X pangkat 2 ya. Oke. Nah, lalu dikurangi sama akar 4X kuadrat plus 6X kurang 5. Oke. Nah, jadi bentuknya sudah bagus. Oke, maka jawabannya kan adalah B kurang Q dibagi 2 akar ini kan. Tapi sini B-nya itu tidak ada depan X, maka B-nya 0. Jadi B-nya 0. Sedangkan Q-nya itu adalah 6 gitu ya. A-nya adalah 4. Nah, maka rumusnya adalah B kurang Q, B dikurang Q dibagi 2 akar A gitu ya. Oke, negatif 6 dibagi 4, maka dapat negatif 3 per 2. Oke, selesai. Oke ya, coba kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, contoh berikutnya seperti ini, maka kita ubah soalnya terlebih dahulu. Oke. Jadi X ini kita ubah menjadi akar dari X pangkat 2. Sedangkan ini kita dekatkan ke sini. Lalu kemudian masih ada tambah 3 kan? Tambah 3 ini nanti saja. Oke, gitu ya, taruh ke belakang-belakang saja. Nah, sekarang ini kita bisa kerja pakai cara cepat nih, yaitu B dikurangin Q dibagi 2 akar ini kan. Tapi sini nggak ada X, maka berarti B-nya 0. Oke, sedangkan Q-nya adalah negatif 3. A-nya adalah 1. Oke, maka berarti jawabannya adalah B dikurangin Q dibagi 2 akar A ya kan. Nah, tapi masih ada plus 3 dari sononya. Nah, oke, maka kalau kita hitung dapatnya 3 dibagi 2 tambah 3
samakan penyebut, maka jadi 6/2 ditambahkan jadi 9/2. Jadi jawabannya 9/2. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, kalau kita lihat soal ini, maka kita ubah terlebih dahulu soalnya menjadi apa nih? Oke. Menjadi ini tetap, ini sudah bagus bentuknya. Oke. Yang ini kita bisa ubah menjadi akar dari 4x pangkat 2 ya. Plus 3-nya ya nanti-nanti saja gitu ya. Biarin aja. Nah, sekarang ini bisa jadi B dikurang Q, oke, per 2 akar ini kan. Tapi B-nya ini adalah negatif 1. Q-nya nggak ada, karena depan X ini nggak ada. Jadi Q-nya 0. Itu ya nggak ada. A-nya 4. Oke, berarti sama dengan B dikurangin Q dibagi 2 akar A. Gitu ya. Masih ada tambah 3. Nah, terus tinggal kita selesaikan nih. Jadi min 1/4 ditambah 3. Samakan penyebut. Oke, 12/4. Maka diperoleh 11/4. Selesai. Contoh berikutnya. Oke, yang seperti ini bagaimana ya? Oke, yang seperti ini kita begini aja. Oke, jadi pertama-tama kita ubah soalnya menjadi apa? Akar dari 4x² ditambah 8x kurang 3 gitu ya. Oke. Ini kita butuh kurang apa? Kurang 2 ya. Oke. Bentar, ini ada salah soal ya. Nah, ini harusnya adalah kurang 4x gitu ya. Kelupaan tulis x. Oke, maka ini bisa menjadi kurang 2x. Oke, lalu ditambah dengan akar dari 4x² kurang 3x tambah 6. Oke, kurang 2x. Nah, jadi ini sudah benar ya soalnya. Min 2x kan jadi min 4x. Oh, betul ya. Jadi min 4 kita pecah jadi 2 min 2x. Oke, lalu min 2x ini bisa kita ubah menjadi apa nih? Oke, bisa kita ubah menjadi apa? Akar dari 4x² tambah 8x kurang 3. Oke. Ini kurang dengan akar 4x pangkat 2, begitu ya. Nah, lalu kemudian ini masih ditambah dengan oke, ini. Nah, lalu kurang 2x ini kita ganti jadi akar dari 4x pangkat 2 juga ya. Nah, begitu. Oke, sekarang yang ini itu adalah B kurang Q per 2 akar A gitu ya. Ini juga sama nih, B kurang Q per 2 akar A gitu ya. Tapi Q-nya 0. Oke, ini B-nya adalah 8, A-nya adalah 4. Ini juga sama nih, ini A-nya 4, B-nya adalah negatif 3, Q-nya adalah 0, karena nggak ada gitu ya, depan X gitu ya. Nah, maka yang ini kita langsung kerjakan pakai B dikurang Q per 2 akar A gitu ya. Lalu tambah dengan A ini juga sama nih. B dikurangin Q per 2 akar A gitu ya. Nah, maka ini kalau kita hitung makanya 8/4. Dan ini jadi negatif 3/4 gitu ya. Maka kalau dijumlahin maka dapat 5/4 gitu ya. Nah, oke. Jadi saya pikir untuk soal seperti ini sudah cukup mewakili ya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih.